adalah seorang anak muda usia 20 berapa? 26. Usianya 26 dan dia orang Karawang asli. Ya, ini saya lihat ini. Dan dia orang Karawang asli, lalu dia adalah salah satu siswa terbaik di PPI Curug dan kemudian menjadi PNS begitu, dan dalam tanda kutip mendapat tugas training ke Australia dengan suatu perusahaan bernama Sterling begitu. Nah, pergi ke sana artinya penugasan, surat penugasan juga ada begitu, karena PNS tidak mungkin, jangankan ke luar negeri, keluar daerah itu harus ada SKT ya, harus ada surat keterangan tugas. Keterangan tugas jelas ada, tapi yang bersangkutan dengan pergi tanpa didampingi pihak lain dari PPI Curug untuk pelatihan lisensi pilot di Australia begitu. Singkat cerita, pelatihan itu tidak selesai dan akhirnya juga tidak ada sertifikat lisensi sebagai pilot dari pesawat yang ditentukan, karena pelatihannya boleh dikata nggak selesai dari waktu yang dijanjikan. Nah, pulang ke Indonesia itu artinya masih dalam status student, ya, pelajar atau siswa penerbangan di sana. Jadi bukan sebagai pilot atau co-pilot. Dan kemudian bersama seorang warga negara Australia dari, saya nggak tahu pihak perusahaan atau bukan, yang jelas namanya Jay Davis, dan itu ketika terbang dari Australia untuk kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Sterling, pesawat Sterling itu, dan kemudian harus mampir dulu sebelum ke bandara internasional di Merauke. Mampir, ternyata dia menjemput 2 orang. Jadi sekali lagi posisinya bukan pilot atau co-pilot yang punya wewenang untuk mempertanyakan manifest barang yang dibawa dan juga penumpangnya. Ya, jadi kemudian ternyata sampai Merauke langsung ditangkap oleh pihak imigrasi begitu, dan ternyata baru diketahui bahwa radar si pesawat tersebut dimatikan gitu. Ya, akhirnya kemudian diproses, ada 2 orang yang diangkut itu ternyata residivis, dikejar juga oleh Interpol. Ya, ada indikasi kartel kejahatan tertentu. Akhirnya ada 3 kasus terkait si 2 orang yang narapidana ini yang lagi dikejar, buronan. Kemudian kasus kedua terkait si Jay Davisnya nih, ini orang nih. Kemudian yang ketiga ini permasalahan Vidi. Nah, si Jay Davis itu mengatakan bahwa Vidi itu adalah warga negara asing. Geus pugu si Vidi mah orang Karawang, ya. Nah, ini ya. Ini buktinya KTP-nya. Karawang, asli Karawang. Kemudian juga apakah dia WNI, kan kenapa jadi diproses panjang? Karena si terdakwa Jay Davis yang itu kemudian kena sanksi berapa? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan itu sekarang udah balik tuh. Udah dideportasi begitu. Vidi-nya menghadapi tuntutan dengan undang-undang keimigrasian, ancamannya sekitar 5 tahun. Dan berdasarkan pernyataan dari Jay Davis nih, bahwa terdakwa Vidi SK Faris Gumilang selanjutnya disebut terdakwa adalah orang asing berkewarganegaraan Australia, dan saksi J. Victor Davis terpidana dalam berkas perkara terpisah. Jadi dianggapnya dia WNA. Buktinya dia adalah KTP orang Karawang asli. Kemudian dia juga paspor yang diterbitkan oleh Imigrasi Indonesia di Tangerang, yang diterbitkan 3 April 2024, masih berlaku sampai 3 April 2034. Dan kemudian dia adalah PNS Kemenhub. Nih surat-suratnya ada lengkap. Jadi Indonesia, tuduhan itu tidak mendasar. Ini tadi proses sidang lanjutan di Merauke begitu.
kemarin sempat ditahan di Lapas Merauke, tapi tadi sore alhamdulillah kemudian dikabulkan penangguhan penahanannya, jadi sekarang tahanan kota. Nah, kesimpulannya adalah sekali lagi kalau disebut kita harus melawan pemikiran londo ireng, nah ini londo ireng menurut aku ya. Jadi hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh diskriminasi. WNI maupun WNA yang ada di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Bisa dibayangkan yang terpidananya J. Davis itu karena sudah proses beberapa bulan, begitu diketok sanksinya dia seminggu kemudian pulang tuh bebas. Nah, Vidi sekarang menghadapi proses persidangan. Jadi dengan segala hormat saya, insya Allah hakul yakin, ainul yakin, pihak kejaksaan Kejari Merauke ya, dan juga semua institusi terkait termasuk pihak keimigrasian, pihak kejaksaan lagi ramai begini, insya Allah akan amanah. Para hakim juga insya Allah akan amanah begitu, karena tanggal 6 Agustus adalah putusan sela. Ya, dengan bukti bahwa jelas Vidi itu orang Karawang, KTP Karawang, WNA dengan paspornya dan adalah PNS. Sekali lagi, masa omongan si J. Davis didengerin tapi bukti administrasi otentik, gak usah pengakuan Vidinya lah, bukti administrasi yang menyatakan korban ini adalah WNI jelas. Dengan demikian saya mendesak tentu saja persamaan hukum bagi WNI dan WNA. Jangan kemudian dianggapnya kalau WNA kok gampang, kalau WNI kok jadi belibet begitu ya. Insya Allah ini dikawal. Tadi saya kenapa lama, karena koordinasi dengan termasuk Pak Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, dengan Dirjen Imigrasi, dengan pemasyarakatan di Papua, termasuk juga kepala lapas di Merauke. Kita kejar semuanya. Mohon pengawalan untuk kasus ini, karena sebetulnya yang harus dilakukan ini Kementerian Perhubungan. Bagaimana mungkin institusi PPI Curug tempat melatihnya para calon pilot ini kemudian bekerja sama dengan institusi asing. Pertanyaan pentingnya, apakah ini baru kasus pertama? Bagaimana metode pelatihan, bagaimana prosedurnya sampai anak yang dikirimkan bisa pergi dan pulang dengan selamat dengan membawa hasil yang maksimal, begitu. Ini ada indikasi-indikasi yang menurut saya perlu ditelusuri. Saya memberikan dukungan penuh, mohon atensi dari pimpinan DPR RI, juga pimpinan dan anggota komisi yang terkait perhubungan untuk memanggil Kementerian Perhubungan di masa sidang yang akan datang mulai 13 Agustus kalau saya tidak salah. Kita akan mulai persidangan, tapi ini tanggal 6 Agustus ini udah putusan sela. Tidak ada alasan menurut saya, kalau karena alasan yang bersangkutan ini menjadi terdakwa, padahal ini student. Di situ mana sih kertasnya tadi, sekali lagi saya ingin menunjukkan.